Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di PopMi, podcast program JKN KC Kota Bumi. Di mana kali ini kita akan membahas tentang program JKN dari sisi yang menarik untuk dibahas dan informatif pastinya. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas BPJS Kesehatan bersama saya Ari Suhendra di sini sebagai Duta BPJS Kesehatan KC Kota Bumi dan tentunya akan ditemani oleh teman saya yaitu Dwi Bayu Karnadi. oke bersama Kak Dwi Bayu Karnadi di sini. Jadi kita akan membahas mengenai BPJS Kesehatan, mulai dari apa dan mengapa BPJS itu penting, cara daftar dan bayar iuran, apa yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh program JKN, dan yang terakhir adalah solusi kalau kamu menunggak iuran. Tentu di sini kan banyak Benar. yang kepo nih, solusi Benar kalau banget kamu tuh. menunggak iuran. Mm-mm. Nah, jadi siapkan waktu kalian ya, sahabat Popmi, karena kita akan bahas semua ini dengan santai ya teman-teman dan mudah Betul, Dwi. dipahami Iya. tentunya. Oke, yuk kita mulai ya Kak Bayu. Siap, Kak Ari. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi yang pertama yaitu apa dan mengapa BPJS itu penting, kita tentu harus kembali dulu nih ke belakang mengenai sejarah dan filosofi BPJS Kesehatan itu. Karena kita perlu mengetahui kenapa sih BPJS itu penting, tentu ada sejarah dan filosofinya. Mungkin dari Kak Bayu bisa menjelaskan. Baik, jadi BPJS Kesehatan ini merupakan hasil dari evolusi dari sistem jaminan kesehatan sebelumnya, yaitu Askes atau asuransi kesehatan, yang mana ini BPJS Kesehatan ini resmi dimulai sejak 1 Januari 2014 setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disahkan. Yang mana tujuannya jelas nih teman-teman. Jadi BPJS Kesehatan itu untuk jaminan kesehatan yang universal untuk seluruh rakyat Indonesia. Adapun filosofi atau prinsipnya ini berbasis gotong royong ya. Jadi maksudnya itu yang sehat membantu yang sakit, Hmm, ataupun hmm, yang hmm. kurang mampu dibantu oleh yang lebih mampu melalui iurannya. Dan juga berprinsip keadilan sosial. Nah, maksudnya yaitu semua orang bisa mengakses layanan kesehatan. Tidak peduli mau dia kaya atau miskin, itu akan mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara. Nah, kemudian prinsip selanjutnya yaitu kepastian hukum dan perlindungan. Jadi tidak akan ada yang jatuh miskin karena sakit dengan adanya program JKN. Nah, dengan konsep atau prinsip inilah BPJS Kesehatan dengan program JKN-nya berdiri menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu, Kak Ari. Oh ya, berarti ya sangat bermanfaat sekali ya program JKN dari mulai Benar. sejarahnya tadi ada Mm-mm. filosofi yaitu gotong royong, Mm-mm. keadilan sosial yang dimana semua orang bisa mengakses layanan kesehatan tidak boleh kaya atau miskin ya tadi Kak Iya, Bayu, betul. serta kepastian hukum dan perlindungan yang artinya itu tidak ada yang jatuh miskin karena sakit Mm-mm. gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi kan kita sudah mengetahui prinsip-prinsip Iya, filosofi. betul. Tentu kita harus mengetahui juga jenis peserta atau kewajibannya. Nah, yang saya tahu tuh ada beberapa segmen ya peserta dalam program JKN. Mungkin Mm-mm, Kak benar. Bayu bisa menjelaskan lebih detail mengenai jenis kepesertaan dan kewajibannya gitu. Iya, jadi untuk jenis kepesertaan dalam program JKN ini ada beberapa ya, diantaranya yaitu segmen PBI atau penerima bantuan iuran, yang mana ini dia iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Ini umumnya dari data terpadu kesejahteraan sosial ya, atau DTKS. Kemudian ada segmen PPU atau pekerja penerima upah. Jadi ini untuk pekerja yang menerima upah, misal ASN, pegawai swasta, TNI ataupun Polri. Untuk besaran iurannya ini sebesar
5% dari gaji. Namun 4%-nya ini dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian yang 1%-nya dibayarkan oleh pekerja. Kemudian ada segmen PBPU atau mandiri, yaitu orang yang bekerja mandiri, misalnya freelancer, pelaku UMKM, dan lain-lain. Ini dia membayar iurannya bulanannya secara mandiri. Kemudian ada segmen bukan pekerja, yaitu misalnya pensiunan, investor, atau pemilik usaha. Nah, jadi semua peserta wajib membayar iuran setiap bulan dan menjaga data tetap valid, misalnya data alamat, NIK, anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, kalau tidak bayar, statusnya akan nonaktif dan tidak bisa digunakan saat berobat. Kecuali yang PBI tadi ya, karena dia didaftarkan oleh pemerintah. Oke, jadi tadi ada 4 ya Kak Bayu tentang kepesertaan. Tadi jenis kepesertaannya ada PBI, yaitu penerima bantuan iuran, terus di mana PBI ini dibayar oleh pemerintah, selanjutnya ada PPU, pekerja penerima upah, yaitu ada ASN, pegawai swasta, TNI, dan Polri. Terus ada PBPU mandiri ya, Iya, yang betul. di mana orang bekerja sendiri, freelancer, pelaku UMKM, jadi dia bayar iuran bulanannya sendiri ya, Kak Bayu. Dan Betul. yang selanjutnya yaitu bukan pekerja atau pensiunan, atau kita bisa sebut sebagai bukan pekerja itu ya. Iya. Tentu ada juga investor dan pemilik usaha. Nah, jadi dari keempat itu semua peserta wajib bayar iuran setiap bulan ya, Kak Bayu, Mm-mm. untuk menjaga data tetap valid, dan juga kalau tidak bayar status nonaktif dan tidak bisa digunakan saat berobat. Betul sekali. Oke, tadi kita udah tahu sejarahnya, kita udah tahu juga jenis kepesertaannya serta kewajibannya. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke iuran dan cara pembayaran. Tadi kan sudah disinggung kalau tidak bayar statusnya bisa nonaktif. Jadi mungkin kita perlu tahu nih iuran dan cara pembayaran. Mungkin Kak Bayu bisa dijelaskan iuran dan cara pembayaran di program JKN. Baik, untuk iuran dalam program JKN ini besarannya beda-beda ya tergantung kelasnya. Untuk kelas 3 itu iurannya sebesar 35.000. Nah, itu sebenarnya 42.000, cuman yang 7.000 itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi peserta itu cukup membayar 35.000 saja. Kemudian untuk yang kelas 2 itu iurannya sebesar 100.000 dan yang kelas 1 itu iurannya 150.000. Itu untuk per orang ya. Jadi kalau misal untuk 2 orang ya dikalikan 2 saja atau 3 orang. Nah, jadi kemudian untuk cara bayar iurannya ini gampang sekali sekarang. Bisa melalui bank apa saja ya, banyak bank Mandiri, BNI, BRI, bisa lewat ATM ataupun mobile banking. Kemudian bisa melalui Indomaret atau Alfamaret, melalui e-commerce juga bisa seperti Tokopedia, Shopee, melalui aplikasi mobil JKN, atau bisa mendaftar auto debit nih, jadi nggak akan lupa lagi bayar iuran karena otomatis terbayarkan setelah kita mendaftar auto debit. Nah, ada sedikit tips nih untuk sobat Popmi, jadi jangan menunggu sakit dulu baru bayar, karena nanti kita bingungan sendiri nih, malah sudah sakit ternyata status kita nonaktif. Nah, mending lindungi diri dan keluarga sejak kita sehat, jadi jangan menunggu sakit baru bayar. Kemudian bila perlu gunakan fitur notifikasi ya, agar kita tidak lupa untuk membayar, atau bisa juga mendaftar auto debit tadi, jadi akan otomatis iuran kita terbayarkan. Benar. Nah, jadi tidak akan lupa tuh, begitu Kak Ari. Oke, jadi banyak sekali ya untuk cara bayar iuran tadi, bisa melalui bank, ATM atau mobile banking, kantor pos, Indomaret.
e-commerce, terus bisa juga melalui aplikasi mobil JKN ya tadi. Iya, Dan betul. kalau ingin mempermudah, ingin istilahnya tidak kelupaan gitu membayar, bisa Mm-mm. juga dengan auto debit. Iya, betul sekali. Sehingga kita tidak lupa, sehingga nanti langsung dibayarkan karena Iya. auto debit. Mm-mm. Dan terus tadi itu juga itu ada tiga tarif iuran PPPU, ada Iya. kelas 1 yaitu 150, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Mm-mm. Betul.